Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruang Hati, tak semua kisah tentang Islam dimulai di masjid. Kadang, hidayah itu menyelinap diam-diam dari balik pagar rumah tetangga. Aku tinggal di sebuah kompleks kecil di Yogyakarta. Rumahku berdampingan dengan sebuah keluarga muslim. Sederhana, ramah, mereka tidak banyak bicara, tidak pernah menyinggung soal agama. Tapi setiap pagi, mereka selalu menyapaku dengan senyum yang tak pernah dibuat-buat. Aku bukan seorang yang religius. Aku hidup seadanya, sibuk bekerja, pulang malam, kadang berantakan. Tapi dari mereka, aku belajar apa itu adab tanpa pernah diberi ceramah. Hari berganti, bulan berlalu, dan mereka tetap sama. Selalu ada, tapi tak pernah menuntut apa-apa. Aku mulai menyadari satu hal, mereka tak pernah bicara banyak, tapi perbuatan mereka selalu hadir lebih dulu. Saat aku pulang larut malam, rumah mereka masih menyala. Kadang, istrinya meninggalkan sepiring makanan hangat di depan pintuku. Tak ada pesan, tak ada nama, hanya makanan dan kehangatan yang terasa. Ketika anakku sakit, akulah yang panik, tapi suaminya yang membantuku mengantar ke klinik. Tanpa bertanya, tanpa menghakimi, tanpa menanyakan agamaku, mereka tak pernah mengajakku masuk Islam. Tapi lewat mereka, aku jadi penasaran, apa yang membuat seseorang bisa begitu baik? Kebaikan mereka tidak keras, tidak memaksa, tapi konsisten, setiap hari, setiap waktu, bahkan ketika aku tidak membalas apa-apa, dan saat aku merasa dunia tak adil. Mereka menjadi satu-satunya alasan aku masih percaya bahwa kebaikan itu nyata. Hari itu, semua runtuh. Suamiku pergi, meninggalkan aku dan anak kami, tanpa penjelasan. Aku tidak punya tabungan. Pekerjaan serabutan yang tak menentu. Dan di saat anakku demam tinggi, aku hanya bisa menangis, memeluknya dalam gelap. Aku tidak tahu harus kemana. Tetanggaku melihatku dari balik jendela rumahnya yang terbuka. Dia tak banyak bertanya, hanya datang dan duduk di sampingku. Di rumahnya, aku dan anakku menginap malam itu. Ia hanya berkata, "Di sini tenang, istirahatlah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis bukan karena kesedihan, tapi karena merasa ada yang tulus. Tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa menyebut nama agama, tapi lewat dia, aku merasa sedang didekap oleh Tuhan yang tak pernah aku kenal sebelumnya. Malam itu, rumah mereka sunyi, tapi hatiku ribut. Entah kenapa, justru dalam keheningan, aku mulai mempertanyakan segalanya. Siapa mereka? Mengapa mereka begitu baik padaku, padahal aku tak pernah memberi apa-apa? Apa yang membuat mereka tetap tersenyum? Bahkan ketika aku bersikap dingin, aku mengendap masuk ke ruang tamu. Ada sebuah rak buku sederhana, sebuah mushaf Al-Quran, tertata rapi, dikelilingi buku-buku yang tak ku kenal judulnya. Aku buka pelan-pelan. Tak mengerti isinya, tapi hatiku terasa hangat, seperti baru dipeluk oleh sesuatu yang sangat besar. Lalu aku menyalakan ponsel, ketik satu kata di YouTube, "Kenapa orang masuk Islam?" Dan malam itu, aku tidak tidur, bukan karena sedih, tapi karena aku merasa, aku baru saja dibangunkan oleh kebenaran yang selama ini aku abaikan. Pagi itu, aku memberanikan diri, mengajak tetanggaku duduk berdua di teras rumahnya. Dia hanya tersenyum, seperti biasa, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi bibirku gemetar berkata, "Kenapa kamu bisa begitu sabar dan baik pada orang sepertiku?" Dia tertawa kecil. "Karena Rasul kami mengajarkan begitu," aku diam. Lalu aku bertanya lagi, lebih pelan, "Kalau aku ingin tahu tentang Islam, dari mana aku mulai?" Dia tidak antusias, tidak melonjak, tidak memaksaku apapun. Dia hanya berkata, "Mulailah dari mengenal Tuhan yang kamu cari." Hari-hari setelah itu, aku membaca diam-diam, menonton video, membaca ulang Quran terjemahan, menangis dalam sepi.
Sampai akhirnya, satu malam, di sajadah pinjaman, aku bersujud untuk pertama kali dalam hidupku. Dan di situ, aku menemukan jawaban, bukan karena banyak dalil, tapi karena banyak cinta. Hari itu, aku datang ke masjid kecil di ujung jalan, ditemani tetanggaku dengan langkah pelan dan wajah menunduk. Tak ada iringan, tak ada selebrasi, hanya aku, air mata, dan kalimat yang berat, tapi indah. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalimat itu keluar dari bibirku dan masuk ke dadaku, mengisi ruang kosong yang selama ini tak bisa dijelaskan. Beberapa orang memelukku, tapi pelukan paling hangat adalah dari wanita yang tak pernah mengajakku masuk Islam. Dia hanya hidup dengan akhlak Islam, dan aku tahu, aku bukan masuk Islam karena ceramah, bukan karena debat. Aku masuk Islam karena seseorang menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya agama, tapi cara mencintai tanpa mengharap apa-apa kembali. Aku pindah agama, bukan karena diajak, tapi karena aku melihat bahwa Islam diam-diam hidup di dapur, di halaman, di tatapan mata mereka. Aku pikir setelah masuk Islam, segalanya akan menjadi tenang. Tapi justru badai datang. Tak lama setelah syahadat itu diucapkan, keluargaku marah. Teman-temanku menjauh, orang-orang yang dulu sering mengajakku nongkrong, sekarang tak mau menyapaku. Suamiku yang dulu meninggalkanku, kini datang. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menghakimi. Jadi sekarang kamu sudah jadi orang asing, katanya. Aku hanya diam, tak ingin melawan, tak ingin menjelaskan, karena aku tahu, perjalanan ini bukan untuk mereka mengerti, tapi untuk aku jalani, dengan hati yang terus belajar ikhlas. Tetanggaku tetap bersamaku, membantuku belajar wudhu, menghafal surat pendek, bahkan menulis pengucapan doa-doa agar mudah kulafalkan. Dan pada malam-malam yang berat, aku masih menangis. Tapi kini, tangisku bukan tanda menyerah, melainkan bukti bahwa aku masih bertahan, karena cinta yang lebih besar dari manusia, cinta kepada Allah. Hari-hari berjalan, meski langkahku tak lagi sama. Aku mulai mengenakan hijab, dan merasa damai dengan setiap helai kain yang menutupi rambutku. Tapi aku sadar, hidupku masih jauh dari sempurna. Tantangan tetap ada, dan kesulitan hidup datang silih berganti. Suamiku yang dulu pergi, kembali hadir, mencoba merayu. Namun hatiku tak tergoda. Aku tak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang kesalahan. Aku ingin hidup dengan lebih jelas, dengan keyakinan yang terang benderang. Tetanggaku, yang kini menjadi sahabat sejatiku, terus membimbing. Tak ada kata memaksa, tak ada paksaan. Dia hanya menunjukkan padaku bahwa hidup ini jauh lebih indah ketika dijalani dengan sabar, ikhlas, dan cinta. Aku mulai bekerja. Bukan untuk uang semata, tapi untuk menjaga diri dan anakku. Aku belajar tentang Islam, tentang cara hidup yang lebih sederhana namun penuh makna. Dan meskipun ujian terus datang, aku tahu, hidupku kini lebih damai. Karena aku menjalani semuanya dengan hati yang penuh cinta. Bukan lagi untuk mencari pengakuan manusia, tapi untuk memenuhi perintah Tuhan yang Maha Pengasih. Aku bisa tersenyum pada hari-hari yang penuh dengan kegiatan rumah tangga yang sederhana. Mencuci piring, memasak, merawat anak-anak, semua itu sekarang terasa penuh makna. Aku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan keinginan untuk mencapai kesempurnaan, tetapi dengan rasa cukup yang mendalam. Suamiku yang dulu tidak mengerti, kini mulai menatapku dengan mata yang berbeda. Dia tidak lagi bertanya tentang apa yang aku percayai, tetapi tentang bagaimana aku bisa begitu damai. Dia mulai ikut merasakan ketenangan yang aku rasakan, dan pada suatu pagi, ketika kami duduk berdua di teras rumah, aku tahu, ini bukanlah kebahagiaan yang datang dari luar, tetapi kebahagiaan yang datang dari hati yang ikhlas. Aku tak pernah merasa lebih tenang, lebih bahagia daripada saat ini. Mungkin hidupku tidak sempurna,
tetapi hatiku kini penuh dengan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Hidayah itu tidak datang dengan megah. Ia datang secara perlahan, melalui cinta, melalui ketulusan, dan melalui kesadaran yang membawa kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Aku menatap keluar jendela, ke langit yang biru dan tenang. Dunia mungkin tak selalu sempurna, tetapi hatiku kini merasakan kedamaian yang sebelumnya aku cari di tempat lain. Perjalanan ini bukan tentang bagaimana dunia menganggapku, tapi tentang bagaimana aku bisa lebih dekat dengan Tuhan. Banyak orang yang menganggap perjalananku ini aneh. Bahkan ada yang merasa bahwa keputusanku untuk pindah agama adalah sebuah kesalahan. Tapi aku belajar bahwa hidup bukanlah tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam hati. Cinta yang aku temukan bukanlah cinta yang mengandalkan dunia. Cinta ini adalah cinta yang memupuk ketenangan dalam diri. Meskipun dunia di luar bisa penuh dengan cobaan, aku pindah agama bukan karena mencari pengakuan, tetapi karena menemukan ketenangan yang sejati, yang datang dari dalam diriku dan darinya. Semoga kisah ini bisa memberi kita semua pelajaran, bahwa hidayah itu datang dalam berbagai cara, tidak harus lewat ceramah, tidak harus lewat paksaan, tapi bisa lewat cinta, lewat ketulusan hati, dan melalui perasaan yang mendalam. Jazakumullah khairan atas waktu dan perhatian yang kalian berikan. Semoga Allah memberi kita semua petunjuk dan ketenangan dalam setiap langkah hidup kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.